Oke, sekarang coba Jonathan baca soal nomor 1. Jonathan? Ya, Bu. Ya, baca soal nomor 1. Sebuah kawat melingkar. Sebuah kawat melingkar dengan hambatan 9 ohm. Berarti R sama dengan berapa? 9 ohm ya. Kawat sebuah itu berarti N sama dengan berapa? Sama dengan berapa N? 1 ya, karena sebuah. Terus lanjut. Diletakkan dalam flux magnetik yang berubah terhadap waktu. Dinyatakan dengan flux magnetik dinyatakan dengan persamaan 3T kurang 5 pangkat 3. 3T kurang 5 pangkat 3. Oke, terus? Arus yang mengalir dalam kawat pada T sama dengan 4 detik adalah titik. I sama dengan berapa saat T sama dengan 4 skon? Oke ya. Apa rumusnya I? Ada yang ingat I sama dengan apa? Ada hambatan, ada I, berarti harus ada apa? Voltase ya. V kan sama dengan, ingat, VIR ya. Berarti R sama dengan V dibagi dengan I. Nah ini V-nya itu berarti sama aja dengan GGL dibagi dengan I. Nah sekarang apa rumusnya GGL? Ada yang ingat? Minus daripada N, D, flux per DT. Karena dalam bentuk persamaan berarti D per DT. D per DT itu apa? Loha, halo? D per DT itu apa? Halo? Delta B kali A kali cos theta. D per DT itu apa? Delta B kali A kali cos theta. Oh, ini enggak bisa. Kenapa? Karena di sini dalam bentuk persamaan. Kalau dalam bentuk persamaan berarti kita apain? D per DT. Ingat D per DX itu apa? Diferensial. Diferensial. Oke, berarti kita turunkan ya. Nah, sekarang berarti N-nya ini kan sama dengan 1. D per DT dari 3T dikurangi dengan 5 dipangkatkan 3. Ada yang tahu bagaimana cara menurunkan ini? Ingat, kalau Y sama dengan U pangkat 3, maka Y aksen sama dengan apa? DY per DU dikalikan dengan DU per DX ya. Jadi kalau misalnya Y-nya sama dengan 4X kuadrat dikurangi 5 pangkat 2, maka ini adalah U, ya, berarti U aksennya atau DU per DX-nya itu sama dengan 8X ya. Kemudian Y aksen kan sama dengan DY per DU dikalikan dengan DU per DX. Nah ini U pangkat 2. Y sama dengan U pangkat 2. Maka DY per DU sama dengan apa? Loh, matematika loh ini, kelas 2 loh. Sama dengan apa? 2U. Ya. Berarti sama dengan 2 dikalikan U-nya adalah 4X kuadrat dikurang 5. Kita kalikan tadi U aksen itu adalah DU per DX adalah 8X. Ya, itu di matematika. Nah, sekarang analog dengan ini semua. D per DT dari 3T dikurang 5 dipangkatkan 3. Sama dengan apa? Ayo. Ini adalah U. Ya, kita misalkan U. Berarti pertama turun dulu. U-nya itu berarti berkurang pangkatnya menjadi pangkat berapa dari pangkat 3? Loha. Menjadi pangkat 2. Ya, turunan dari 3T sama dengan apa? Sama dengan apa? Aduh, berarti menjadi min 9 dikalikan 3T dikurangi 5 dipangkatkan 2. Sekarang untuk T sama dengan 4 skon, itu berarti GGL-nya sama dengan min 9 dikalikan 3 kali 4 dikurang 5 pangkat 2. 3 kali 4 kurang 5 sama dengan berapa?
Ih, tidak ada yang bisa menjawab. 3 kali 4 mau pulang lagi ke SD kelas 1 yuk. 7 Ibu. 12 dikurang 5, 7. 7 dipangkatkan 2 berapa? 49. Kalikan 49. Ini dalam volt ya. Ini biarkan seperti ini aja. Kenapa? Karena kita mau cari R kan. R-nya itu sama dengan GGL dibagi dengan kok cari R, cari arus ya. Ini sudah betul sih. Untuk cari arus berarti sama dengan apa? I sama dengan V dibagi dengan R ya, bukan cari R ini ya, cari I. Nah, sekarang V-nya kan sama dengan GGL dibagi dengan R. GGL-nya adalah min 9 kali 49 volt dibagi 9 omega. Berarti sama dengan berapa? Halo? Min 49. Minus 49 volt dibagi dengan ohm sama dengan? Ampere. Ampere, oke ya. Jadi jawabannya adalah 49 ampere. Tanda minus itu adalah menunjukkan arahnya arus induksinya ya, oke? Arus induksi ya, ini tanda minusnya. Nah, sekarang kita ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada sekarang kita ke soal nomor 2. Melisa. Ya, Bu. Melisa, ya nomor 2. Bu, saya tidak bisa buka soal tertutup, barusan tidak bisa buka lagi. Oh begitu? Oke, berikutnya lagi Melianti kalau begitu. Melianti. Ya, Bu. Ya, baca soal nomor 2. Sebuah trafo step up mengubah tegangan 20 volt menjadi 160 volt. Oke, step up ya, mengubah tegangan dari 20 volt berarti V primer, V sekunder 160 volt. Oke. Next. Jika efisien trafo itu 75%. Efisiensi trafo berapa? 75 ya. Apa artinya 75%? 75 per berapa? 100. 100. Oke, berarti sama dengan berapa per berapa? Disederhanakan. 3/4. Next. Dan kumpulan sekundernya dihubungkan ke lampu 160 volt 60 watt. 160 volt 60 watt. Oke. Berarti ini kan VS-nya. VS ya, ini V lampu sama dengan 160 volt. Dayanya berarti P sekunder ya. Berapa watt? 60 ya? Ya. Oke, terus yang ditanyakan? Maka kuat arus dalam kumparan primernya adalah IP sama dengan berapa? Ibu tambahin ya. IS sama dengan berapa? Lalu NP dibanding dengan NS sama dengan berapa ya? Oke, supaya bisa mengcover semuanya. Jadi kemungkinan bisa ditanyakan IP, ditanyakan IS atau NP banding NS ya. Nah, sekarang apa rumus eta? Ingat, eta itu sama dengan apa? Efisiensi daripada trafo sama dengan apa? Ayo. S per P. PS dibagi dengan PP. Maka untuk cari P primer berarti sama dengan PS dikali atau dibagi dengan eta? Bagi. Dibagi eta. Oke, thank you. PS-nya berapa? 60 watt. Etanya sama dengan berapa? 3/4. Berarti sama dengan 60 watt. Diapain? Dikali berapa? 4/3, Bu. 4/3. Oke, 60 dibagi 3? 20. Kali 4? 80. 80 watt. Oke, sekarang bisa dong kita mencari I primer ya. Rumusnya I primer sama dengan apa? Ingat VIP, V kali I sama dengan P. Atau P sama dengan V dikalikan I, berarti I sama dengan? P sama dengan V kali I. I sama dengan? P per V, Bu. P per V. Oke, jadi di sini berarti P primer dibagi V primer. P primernya berapa?
watt ya. V primernya adalah 20 volt. Berarti sama dengan? Halo, aktif dong. 4 satuannya adalah ampere. Jadi kalau cari IS berarti sama dengan PS per VS. PS-nya adalah 60 watt, cuma terlalu gampang kalau cari IS ya. Dibagi dengan 160 volt berarti sama dengan coret-coret ini volt. Ya, 160 volt. Oke, berarti sama dengan berapa? Disederhanakan. 3 dibagi dengan 8 ya. Kalau NP dibanding NS sama dengan apa? VP dibanding VS atau VS dibanding VP? Ayo, SMP loh ya, udah diulang lagi ya. Berarti di sini sama dengan berapa? PP-nya 20 dibanding dengan 160, berarti sama dengan 1 dibanding 8 ya, tapi terlalu gampang ya. Oke, number 3. Nicholas, nomor 3. Halo Nicholas. Nomor 3 Nicholas. Halo. Anda tuh kemana lagi Niko itu? Stephen kalau gitu. Stephen. Ya, Bu. Ya, oke. Nomor 3. Nomor 3, sebuah kumparan terdiri atas 1000 lilitan. N sama dengan 1000. Oke, ini kumparan. Dengan teras kayu berdiameter 4 cm. Diameternya sama dengan 4 cm. Berarti jari-jarinya berapa? Diameter 2 cm. Oke, 2 cm ubah ke meter berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Oke, next. Kumparan tersebut memiliki hambatan 400 ohm. Hambatannya 400 ohm, oke. Dan dihubungkan seri dengan galvanometer yang hambatan Dengan dalamnya 200 galvanometer. ohm. Oke. Ini galvanometer ya. Hambatannya berapa? 200 ohm. Oh, ini 400 tadi ya? Iya, Bu, 400 ohm, yang ini 200 ohm. Oke. Apabila medan magnet B sama dengan 0,015 Tesla 0,015 Tesla, oke. yang melalui kumparan tiba-tiba dihilangkan, Berarti B-nya maka menjadi jumlah- 0, ini B1, ini B2 jadi 0 Tesla, oke. maka jumlah muatan listrik yang mengalir lewat galvanometer adalah Q sama dengan berapa? Oke ya. Cukup kompleks nih ya. Nah, untuk ini kita ingat rumusnya GGL dulu ya. GGL itu sama dengan apa? Minus N delta flux dibagi dengan delta T kan. Flux rumusnya sama dengan apa? Delta B dikalikan A, anggaplah tetanya itu sama sejajar jadi tidak usah. Ya di sini per delta T. A itu rumusnya sama dengan apa kalau ada jari-jari? A sama dengan apa? Halo, ada jari-jari, luas lingkaran sama dengan apa? Pi R kuadrat ya. Pi dikalikan 2, 10 pangkat min 2 meter dipangkatkan 2 sama dengan berapa? Halo. Masa pertanyaan begini harus ditanya terus halo begitu? Tidak adakah yang tergerak untuk menjawab begitu loh. Ibu heran. Kalian habis nyalain laptop atau HP langsung pergi kemana? 2 pangkat 2 berapa? 40 pi. 4 berarti pi kali 10 pangkat berapa? 1. Min 2 dipangkatkan 2. min 4. Minus Min 4 4, berarti meter pangkat 2. Ini adalah A-nya, luas penampangnya. Nah sekarang berarti A-nya tetap, maka ini min N
DB per DT. Sekarang B itu sama dengan apa? Delta B. Ini kan dari 0,015 sampai di kemudian dijadikan 2 kan? Berarti minus N. Delta itu berarti akhir kurang awal kan? B2 ini ada A ya. Nah, A dikalikan B2 min B1 dibagi dengan delta T ya. Nah, sekarang ini biarkan aja dulu di sini nih GGL-nya. Nah, E itu sama dengan apa? I dikalikan dengan R kan? Ya kan? Nah, R-nya di sini nih kan ada 2 nih. Berarti kita harus menggunakan R-nya di sini adalah R total. Kalau seri, maka R totalnya berapa? R ditambah dengan R kecil. Berarti sama dengan berapa? 400 ohm ditambah dengan 200 ohm sama dengan 600 ohm. Ya, oke. Nah, sekarang apa hubungannya I dengan Q? Ada yang ingat rumusnya? Clue-nya untuk apa namanya listrik itu hari Pak Vicky, Kit, Fir, ya Kit itu berarti apa? Q sama dengan I dikalikan dengan T kan? Ya atau ya? Nah sekarang kalau begitu di sini adanya I nih, maka I sama dengan apa? Q per T. Q dibagi dengan T. Kalau begitu maka ini kita jadikan Q dibagi T dikalikan dengan R, di sini adalah GGL-nya. Lalu untuk cari Q-nya berarti sama dengan apa ini? GGL kali waktu dibagi dengan R. Lalu GGL-nya itu sama dengan apa? NA dikalikan dengan B2 dikurang B1 kali T, berarti ini dibagi dengan delta T ya, dibagi dengan delta T kita kalikan R. Nah ini kita bisa hilangkan ini ya, delta T dengan T-nya hilang, berarti menjadi minus NA kali B2 dikurang dengan B1 dibagi R. Nah sekarang kita masukkan tuh, N-nya berapa? 1000 berarti 10 pangkat berapa? 10 pangkat 3 ya, dikalikan dengan 4pi kali 10 pangkat min 4, kemudian B2 dikurang dengan B1, berarti berapa? Kita pindah ke sebelah ya. Dipindahkan ke sebelah nih ya. Ini Q sama dengan ya. Kita pindah sebelah. B1 sama dengan 0,015 Tesla, B2 sama dengan 0, kemudian A-nya sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2, kemudian R totalnya, R total ini sama dengan 600 omega ya. Oke, tadi Q sama dengan apa? NA kali B2 dikurang dengan B1 dibagi dengan delta, dibagi dengan R ya. Ini ada R ya, T-nya kan udah baku potong toh. Oke. Nah, sekarang kita kasih masuk nih. Berarti sama dengan minus N-nya berapa tadi N? 1000 sama dengan 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 dikalikan A-nya adalah 4pi, 10 pangkat minus 4, meter pangkat 2 dikalikan dengan 0 dikurangi 0,015 Tesla. Ini dibagi hambatannya adalah 600 ohm. Oke. Sekarang berarti sama dengan 4 kali 0,015 berapa? Min berarti plus. Ini 4pi kali 0,015, 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 4, dibagi 6 kali 10 pangkat 2, di sini berarti dalam kolom. Ya. Oke, ini kali ini berapa? 4 dikalikan 0,015. Halo. 0,06. 0,06 pi dibagi 6 kali 10 pangkat berapa ini? 3 dikurangi 4
-1. Min 1 ini naik berarti min 2 ya. Oke. Sekarang 6 dibagi 6. 1. 1. Ah, ini 10 pangkat berapa nih? 0,01 pi 10 pangkat min 3 kolom berarti sama dengan 1 kali 10 pangkat berapa? 0,01 itu kan 10 pangkat minus 2 kan? Aduh, lambat sekali. Oke. Nomor 4. Nomor 4, Vanessa. Vanessa, nomor 4. Ya, Bu. Ya, oke, silakan. Sebuah solenoid yang dialiri arus secara perlahan dengan kecepatan Solenoid, 0, berapa? 0 dengan kecepatan 0,5 ampere per second. 0,5 ampere per sekon. Ini berarti delta I per delta T ya. Oke? Menghasilkan GGL sebesar 0,1 MV. 0,1 milivolt. Terus? Besarnya perubahan arus yang diberikan selama 2 detik pada solenoid tersebut agar T2 menghasilkan GGL sekon. kali. Delta I 2 per delta T sama dengan berapa agar E2 berarti ini E1 ya. Ini E1 kemudian yang ini delta I1. Oke. E2 sama dengan berapa? Agar menghasilkan GGL 2 kalinya. Oke, 2 kali ya. Berarti kita masuk di sini ya. Masuk di sini terus ada lagi yang lainnya? Nggak ada? Nah, ini kan memiliki hambatan R kan. Sekarang pertanyaannya, R-nya sama nggak? Solenoidanya dirubah nggak? Nggak dirubah kan? Berarti R-nya sama ya. R-nya sama, berarti R2 sama dengan R1. Kita punya rumus V sama dengan I dikalikan R. Maka R sama dengan apa? Tadi udah loh, di depan loh. V dibagi dengan I ya, atau E dibagi dengan I. Maka di sini berarti ini E2 dibagi dengan I-nya ini kan berubah terhadap waktu. Berarti delta I2 per delta T sama dengan E1 dibagi dengan delta I1 per delta T ya. Nah, E2-nya itu kan sama dengan 2E1. Maka ini 2E1 dibagi dengan delta I2 per delta T sama dengan E1 dibagi delta I1 per delta T ya. Jadi ini naik sini, E-nya hilang ya. Ini kita coret nih E-nya nih ya. Delta I2-nya ke sana. Maka 2 delta I1 per delta T sama dengan delta I2 dibagi dengan delta T. Berarti delta I2 dibagi dengan delta T akan sama dengan 2 dikalikan dengan 0,5 ampere per sekon. Atau sama dengan 1 ampere per sekon. Maka delta I2 sama dengan 1 ampere per sekon dikalikan dengan delta T. Delta T-nya sama dengan 2 sekon tuh. Berarti 1 ampere per sekon kali 2 sekon. Maka ketemu 2 ampere. Iya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang yang pria ya, yang pria kerjakan soal nomor 5. Kemudian soal nomor 11. Lalu soal nomor 15. Kemudian soal nomor 21. Ya, itu. Lalu yang wanita kerja soal nomor 6. Lalu kerja nomor 10. Kemudian kerja nomor 16.
Lalu kerjakan soal nomor 24. Ya. Oke, 4 nomor sekarang. Masing-masing 4 nomor sekarang silahkan dikerjakan. Masih ada waktu 10 menitan ya, silahkan dikerjakan. Ibu stop di sini ya, nanti Ibu convert dulu. Oke? Ya. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau habis ini Ibu akan buka room baru lagi. Kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya, yang mau bergabung.